Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kami ucapkan kepada Ibu Dr. Sofia Dwi Ratna Nur Perwitasari, STPMT, selaku dosen pengampu mata kuliah Lingkungan Pertanian dan Biosistem. Kami di sini dari kelompok 9 kelas A akan memaparkan hasil diskusi kami tentang topik relung integrasi ternak dan siklus biomasa yang berjudul Rancangan Sistem Integrasi Ternak Aquaculture Berbasis Zero Waste di Living Lab Ekotani Mandala. Untuk anggota kelompok, yang pertama ada Munifatusi Syarifah dengan NPM 003, lalu ada Tiffany Nur Haijah dengan NPM 007, ada saya sendiri, yakni Fahri Ilham Ramdhani dengan NPM 020, dan ada Azkia Akfa Zakaria dengan NPM 056. Selanjutnya, saya akan memaparkan terkait eh, mengapa transformasi menuju sirkulasi pertanian diperlukan. Pada halaman ini, eh, menguraikan terkait rasionalisasi di balik perlunya transisi dari sistem pertanian linier menuju sistem pertanian sirkular, di mana pada sistem pertanian linier muncul paradigma yakni pakai, ambil, pakai, dan buang, di mana pada paradigma ini terdapat tiga kelemahan utama. Yang pertama yakni ketergantungan input eksternal, di mana aliran input atau output bersifat satu arah sehingga memerlukan pupuk dan pakan yang bersumber dari luar sistem secara berkelanjutan. Lalu untuk kelemahan dari sistem linear ini, yang kedua adalah akumulasi limbah yang tinggi, di mana pada produk sampingan pertanian tidak dimanfaatkan sehingga berpotensi menjadikan sumber emisi atau pencemaran dan degradasi lingkungan. Lalu untuk kelemahan ketiga dari sistem linear ini adalah kerentanan terhadap ekonomi, di mana tingginya ketergantungan pada input eksternal menyebabkan peningkatan biaya produksi dan kerentanan terhadap fluktuasi harga pasar. Untuk itu, eh, atas alasan tersebut, kita diperlukan untuk transisi kepada sistem pertanian sirkular, di mana pada sistem pertanian sirkular ini tuh sebagai alternatif untuk menerapkan prinsip zero waste yang memiliki beberapa keunggulan meliputi optimalisasi sumber daya, di mana limbah organik didaur ulang menjadi input produktif seperti kompos ataupun pupuk cair, bahkan pakan sehingga dapat menciptakan siklus tertutup. Lalu untuk manfaatnya adalah selain optimalisasi sumber daya adalah kelestarian terhadap lingkungan, di mana model ini menghasilkan jejak karbon yang lebih rendah dan menjaga keseimbangan hara di dalam tanah secara berkelanjutan. Selanjutnya, keuntungan dari sistem sirkular ini adalah kemandirian dan resiliensi. Dengan meminimalisir input eksternal, sistem menjadi lebih mandiri dan tahan terhadap guncangan dari ekonomi. Selanjutnya, saya akan memaparkan terkait landasan ekosistem terpadu, yang dimana pada halaman ini tuh menjabarkan terkait 4 landasan konseptual yang menjadi dasar dari penerapan ekosistem terpadu di Living Lab Ekotani Mandala. Di mana yang pertama ada ekotechno farming, yang merupakan integrasi antara prinsip-prinsip ekologi dan penerapan teknologi tepat guna atau TTG, yang bertujuan untuk memperkuat proses alami di dalam agroekosistem, bukan menggantikan sepenuhnya, tetapi uh, apa ya, mengadaptasi teknologi pada prinsip ekologinya. Yang kedua adalah zero waste farming, di mana pada prinsip ini menegaskan terkait sirkularitas mutlak di dalam sistem, di mana seluruh hasil sampingan dari subsistem seperti kotoran ternak ataupun limbah pertanian lainnya diolah kembali untuk menjadi input produktif. Lalu ada prinsip LEISA atau kepanjangan dari Low External Input and Sustainable Agriculture, di mana pendekatan ini memaksimalkan pemanfaatan sumber daya biomasa lokal secara signifikan untuk mengurangi ketergantungan pada input kimia sintetis dari luar. Selanjutnya adalah Ekotani Mandala ini sebagai living lab, sebagai sarana untuk mengimplementasikan 3 prinsip sebelumnya. Boleh untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Azkia. Oke, untuk selanjutnya yaitu relung integrasi. Di sini ada dua, yaitu interferensi peternakan unggas dan diversifikasi aquaculture. Kalau di unggas, dia ada ayam boiler untuk penyuplai daging segar secara berkala di Ekotani Mandala. Lalu ada ayam petelur pasukan
telur untuk menu unggulan seperti nasi telur biru. Fungsi integrasinya bertindak sebagai simpul penghasil biomasa kotorannya kayak nitrogen dan fosfor. Untuk yang aquaculture, dia penambahan lele dan gurame untuk melengkapi existing nilai ikan nila. Fungsi integrasi itu memperluas variasi produk menu lokal, memaksimalkan efisiensi ruang kolam, dan meningkatkan keragaman hayati ekosistem buatan. Boleh di next. Lalu ada siklus biomasa. Siklus ini ada 6 step. Yang pertama yaitu input organik. Sisa sertasi daun sosin, daun bawang, dan limbah dapur organik dicacah menjadi pakan substitusi kaya serat untuk peternak. Untuk ternak, step 2 yaitu konsumsi. Limbah hijau menekan biaya pakan untuk ternak ayam dan budidaya ikan. Step 3 yaitu manure. Unggas menghasilkan kotoran padat dan urin yang ditangkap sepenuhnya. Lalu selanjutnya step 4, pengolahan. Fermentasi komposter mengubah kotoran menjadi pupuk kompos yang mengandung POC atau pupuk organik cair. Step 5, regenerasi. POC didistribusikan ke bedengan cabai, rosella, dan terang yang menjadi pupuk alami. Step 6, hilirisasi. Produk panen disajikan kembali ke di warung Ekotani Mandala. Boleh next. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Silakan. Baik, di sini ada matriks sinergi. Tabel ini menunjukkan hubungan antar komponen. Setiap komponen menerima limbah dari komponen lain, kemudian menghasilkan produk baru yang memberikan nilai tambah. Dengan demikian, tidak ada limbah yang terbuang, tetapi semuanya kembali menjadi sumber daya bermanfaat. Contohnya kepada komponen aquaculture terpadu. Inputnya itu memiliki cacahan limbah hijau hara alami, lalu outputnya nila lele gurame, dan nilai tambahnya diversifikasi ekonomi air kurasan jadi tanaman hara. Next. Baik, di sini ada teknologi tepat guna. Di sini kami menggunakan hmm, di sini teknologi langsung dialirkan ke bak pengolahan sehingga tidak menumpuk, lalu difermentasi dilakukan dalam kondisi tertutup agar bau dan gas amonia tidak menyebar. Hasil akhirnya berupa dua produk yaitu pupuk organik cair dan kompos matang. Lalu selanjutnya dijelaskan oleh Fani. Selanjutnya ada analisis kelayakan tiga dimensi. Pada rancangan ini dilakukan penilaian terhadap kelayakan sistem berdasarkan tiga aspek utama. Yang pertama itu ada teknis, kemudian ekologis, kemudian ekonomi. Untuk teknis, rancangan ini dinilai layak dan adaptif. Penempatan kandang di lereng bawah meminimalkan rekayasa bentang lahan, jarak pengolahan limbah yang dekat dengan menghemat tenaga kerja harian. Selanjutnya ekologis dinilai ramah lingkungan. Implementasi murni zero waste menurunkan emisi metana dari limbah yang menumpuk, kemudian mengganti pupuk anorganik dan mencegah penyebaran patogen. Yang ketiga ada ekonomi ini dinilai efisiensi dan diversifikasi. Substitusi pakan dan pupuk mandiri menekan biaya operasional drastis. Penjualan dari hilirisasi atau warung ekotani ini menciptakan sumber profit majemuk. Next. Baik, yang terakhir ada kesimpulan dan rekomendasi operasional. Untuk kesimpulan dan saran dari kami itu, yang pertama kesimpulan, simpul integrasi ayam dan ikan secara nyata mengisi relung ekosistem yang sebelumnya tidak optimal. Kemudian sistem mewujudkan prinsip LEISA, yaitu pangan sirkular independen yang melindungi lingkungan, dan ekosistem berhasil menjamin bahan baku internal untuk nasi telur biru dan operasional ekotani. Selanjutnya ada pun cara zonasi ketat yaitu pertahankan pemisahan spasial absolut antara area publik atau atas dan kandang atau bawah.
Selanjutnya manajemen sanitasi, yaitu jadwalkan pembersihan limbah kandang secara harian ke komposer tertutup. Yang terakhir ada disiplin TTG, yaitu pastikan bak komposer selalu dalam kondisi kedap udara untuk mencegah penyebaran amonia harian. Next. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 9. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih kepada Ibu Sophia dan rekan-rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.